wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bupati Sumeneb Haji Gus Ahmad Fauzi. Gus Ahmad Fauzi, yang saya hormati rombongan Hilma Himpunan Lora-Lora Madura yang datang pada siang hampir sore ini dengan tujuan berjuang untuk Madura, untuk Jatim ke depan. Madura, diskusi untuk nasib Madura, untuk Jatim ke depan. Pak Bupati, Adito rombongan dari Himpunan Lora-Lora Madura, yang pertama, kami peduli masyarakat Madura. Kami peduli pembangunan di Madura, bahwa pembangunan itu bagian dari agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kami di dalam Al-Quran. Jadi hal itu singkat saja karena Pak Bupati yang ditahu oleh berkata, huwa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha. Atau saya ambil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kami dari bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan pembangunan itu kepada kami. Dari pembangunan ini kami bisa berjuang untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kami orang Pamekasan, rombongan juga dari Bangkalan, dari Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Ini bukan atas nama Pamekasan, tapi atas nama Madura. Ini ada lora-lora semua yang menginginkan Madura itu ke depan menjadi semakin maju, semakin berjaya. Oleh karena itu kami ingin menitipkan masyarakat Madura ke depan. Kami sangat menginginkan punya perwakilan dari Madura untuk Jatim. Bahkan insya Allah ke depan kami ingin perwakilan dari Madura untuk Indonesia. Oleh karena itu kami ingin Bapak Bupati menyampaikan tentang konsep bagaimana Madura ke depan untuk kami dan untuk masyarakat Madura. Karena itu kami siap mendengar. Setelah mendengar kami insya Allah siap bergerak dan berjuang bersama-sama untuk Madura ke depan. Sangat ditolak-bati. Kami kenapa kok para lora, para kiai yang harus peduli bergerak bersama-sama untuk Madura ke depan? Kami tidak ingin Madura ini tersungkur dalam kekufuran. Kenapa aku bilang seperti itu? Kami tidak ingin Madura itu menjadi fakir. Karena kefakiran tadi itu salah satu sebab terjerumusnya seseorang kepada kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufra. Oleh karena itu kami sangat percaya insya Allah kepada Bapak Bupati untuk bersama-sama bersama kami untuk memperjuangkan Madura ke depan insya Allah. Sangat itu pematur orang berbinak dengan pengakuan kesungguhan keseluruhan berbuat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat kiai yang tergabung di Hilman, lebih khusus saya dari Mekah, jauh-jauh menurut Talangkong, Sampang juga, Pamekasan, Nabi Sumeneb, insya Allah sama itu. Ada TV ini mas-mas sih. Ini alhamdulillah membayangkan perjalanan jauh dari Bangkalan, Sampang, dengan situasi kondisi Bangkalan yang kita ketahui bersama, terkadang macet, terkadang tidak. Insya Allah moga-moga satu jasa hadir sore makan kalinto palingan nasihat satu amin. Moga-moga kita semua terus bisa mengabdi dan berjuang, khususnya bagi bangsa dan negara, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang pertama, secara pribadi
tentu saya ingin mengucapkan apresiasi terhadap apa yang menjadi pemikiran khususnya kepedulian para lora-lora berpikir Sumeneb ke depan. Salah satunya adalah pertemuan audiensi yang dilaksanakan pada hari ini menunjukkan bahwa kepedulian khususnya kepada Pulau Madura yang kita cintai bersama. Kalau kita melihat dari kesejarahan, Pulau Madura ini salah satu pulau yang di era tahun 700-an salah satu pulau yang diperhitungkan. Kalau kita mengenal yang namanya Arya Wiraraja, nah, itu berasal dari Kabupaten Sumeneb. Ya. Jadi kita mungkin mengetahui bagaimana berdirinya Majapahit. Ya. Ada campur tangan yang namanya orang Sumeneb, yaitu orang Pulau Madura, Arya Wiraraja. Dengan konsekuensi perebutan, dengan perjanjian 2/3 Pulau Jawa harus diserahkan kepada Madura, khususnya Sumeneb di bawah Kabupaten Sumeneb. Dan pada akhirnya terjadilah ya, beberapa rentetan sejarah di mana di daerah Tapal Kuda pasti bisa berbahasa Madura. Situbondo, Bondowoso, Jember, Probolinggo, Banyuwangi. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya prosesi sejarah itu menunjukkan bekas-bekas cerita, yang cerita itu bukan hanya sebuah cerita dongeng, dibuktikan dengan keberadaan pada hari ini. Penyebaran masyarakat di Madura di beberapa 2/3 Pulau Jawa ya, sesuai dengan perjanjian antara Raden Wijaya dengan Arya Wiraraja. Nah, itu sekilas cerita sejarah. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa cerita berikutnya adalah di era pemerintahan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia ini pertama dituju adalah tahun 1900-an, itu langsung Madura. Ini kalau kita berbicara, kenapa harus ada Madura dan melaksanakan ya, yang namanya komunikasi, ya, komunikasi dengan pemerintahan di Madura itu terkait dengan yang namanya perdagangan. Tidak dalam penjajahan konteksnya, diplomasinya diplomasi perdagangan. Artinya Madura salah satu pulau yang memiliki banyak potensi yang selama ini potensi ini masih belum banyak diketahui. Salah satunya misalnya yang mungkin hanya di tempat kita, mungkin garam, mungkin tembakau, mungkin eksplorasi migas ya, yang berada di offshore dan onshore, tapi rata-rata di onshore. Nah, yang ingin saya sampaikan, tahun 1900 Belanda mencoba membangun yang namanya rel kereta api. Bapak-bapak sekalian. Nah, ini yang pada akhirnya yang harus ya, kita lihat. Belanda saja tahun 1900 membangun rel dari Sumeneb sampai ke Bengkala. Yang diangkut adalah ya, potensi rempah-rempah pada saat itu, yang sementara dilihat oleh Belanda. Tapi mungkin ada potensi-potensi yang lain. Seiring berjalan pada akhirnya ya, alat transportasi yang namanya kereta ini tidak dipergunakan lagi dan lebih beralih kepada transportasi darat yang namanya darat. Kalau kita melihat di berbagai negara-negara maju ataupun daerah-daerah yang perekonomiannya tumbuh, biasanya akses yang namanya aksesibilitas itu pasti akan dibangun di daerah tersebut. Maka apa yang pernah saya sampaikan misalnya, ini harus ada reaktivasi kereta. Saya tidak pernah memotong keinginan para tokoh dan para kiai yang pernah menyampaikan aspirasinya langsung ke pemerintah pusat terkait dengan namanya tol.
Itu sebenarnya salah satu cara diplomasi yang saya sampaikan. Bagian dari message, pesan kan itu. Pesan, jika tidak bisa membangun tol di Madura,